Mereka ada di mana-mana. Bikin takjub Popovic, apa yang dibilang pelatih Australia terdahulu soal fans timnas benar-benar terjadi. Tiba di Sydney, Australia, Emil Audero jadi idola baru fans Australia. Dicampakkan Sintayong, Eliano siap memberikan pembuktian ke Patrick Kluivert. Tijani Renders langsung beri respon begini. Remehkan skuad Garuda, pelatih timnas Australia sesumbar ingin menang telak atas Indonesia. Pernyataan sangat tegas Tom Haye jelang laga penting kontra timnas Australia dan timnas Bahrain. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini, selengkapnya hanya di Kick Off Football. Setelah gerbong dari Belanda, kini menyusul sosok dari dalam negeri yang menyusul masuk ke skuad timnas Indonesia. PSSI telah mengumumkan satu nama lokal yang masuk sebagai staf kepelatihan timnas Indonesia. Sosok yang dimaksud adalah Sofi Imam Faisal. Sofi Imam Faisal sendiri bakal berposisi sebagai asisten pelatih fisik. Jabatan pelatih fisik kepala akan diemban oleh Quentin Jacoba. Sesuai lini masa pendaftaran staf kepelatihan timnas Indonesia, maka tinggal satu asisten lokal yang belum masuk. Sebelumnya, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI telah mengumumkan pembukaan seleksi asisten pelatih lokal di skuad timnas Indonesia. Pada nantinya Patrick Kluivert hanya akan memilih 2 di antaranya. PSSI ingin agar ada transfer ilmu kepada pelatih lokal. Total ada 12 orang dari Belanda yang masuk ke dalam staf kepelatihan timnas Indonesia. Ini tinggal ditunggu siapakah yang akan masuk melengkapi daftar staf kepelatihan timnas Indonesia. Diremehkan Sintayong, Eliano Renders siap membuktikan diri bersama timnas Indonesia di bawah arahan Patrick Kluivert. Seperti diketahui, skuad Garuda dijadwalkan bertemu ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret mendatang. Kemudian 5 hari berselang, timnas Indonesia akan menjamu timnas Bahrain di SUGBK Jakarta pada tanggal 25 Maret mendatang. PSSI baru-baru ini merilis daftar pemain sementara timnas Indonesia untuk laga melawan Australia dan timnas Bahrain. Nama Eliano Renders masuk dalam daftar pemain sementara pilihan pelatih Patrick Kluivert. Penggawa PSSI Zoli itu pun terlihat sumringah setelah mengetahui namanya masuk dalam skuad timnas Indonesia untuk FIFA Matchday bulan Maret ini. Sampai ketemu lagi, tulis Eliano Renders pada unggahan di Instagram pribadinya. Postingan Eliano tadi praktis mendapatkan banyak respon, tidak terkecuali dari sang kakak Tijani Renders. Penggawa AC Milan itu memberikan dukungan semangat untuk sang adik yang akan kembali memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat. Eliano nampaknya sangat ingin membuktikan diri bersama skuad Garuda di bawah arahan Patrick Kluivert. Maklum saja, saat timnas Indonesia masih dilatih oleh Sintayong, nama Eliano tidak terlalu diperhitungkan. Dia bahkan baru tampil sebanyak 1 kali, yakni saat timnas Indonesia ditahan Bahrain 2-2 pada bulan Oktober 2024 lalu. Itu pun Eliano hanya tampil sebagai pemain pengganti di babak kedua. Kepada media, Sintayong sendiri tidak memberikan alasan pasti kenapa dirinya tidak memainkan Eliano sejak babak pertama. Sementara itu, manajer timnas Indonesia Sumarji sempat menduga permainan Eliano masih belum sesuai keinginan Sintayong. Untuk itu, pemanggilan kembali untuk memperkuat timnas Indonesia seharusnya bisa menjadi momentum bagi Eliano membuktikan diri. Terlebih saat ini persaingan di kubu skuad Garuda semakin ketat dengan banyaknya pemain naturalisasi lain yang berdatangan. Timnas Indonesia kemungkinan besar akan diperkuat 4 pemain naturalisasi tambahan untuk laga melawan Australia dan juga timnas Bahrain. Para pemain yang akan bergabung adalah Oli Rumeni, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Kabar gembira datang dari timnas Indonesia. Kevin Dix telah mengkonfirmasi bahwa dirinya akan segera bergabung dengan skuad Garuda untuk menghadapi 2 laga krusial melawan Australia dan juga Bahrain. Bek keturunan Indonesia ini dijadwalkan terbang ke Sydney, Australia pada Senin 17 Maret esok. Dalam pernyataannya, Kevin Dix mengungkapkan optimismenya terkait 2 pertandingan tersebut. Saya sudah terpilih. Kami akan menghadapi Australia dan Bahrain. 2 pertandingan besar bagi kami, karena kami terpaut 1 poin dari Australia. Saya rasa kami bisa meraih prestasi hebat dengan Indonesia, dan kami memiliki staf teknis yang baru, kata Kevin Dix. Pernyataan ini menunjukkan keyakinan Dix terhadap potensi timnas Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa perubahan dalam staf kepelatihan membawa harapan baru bagi tim. Bermain di Australia akan menjadi pengalaman baru bagi Kevin Dix. Meski demikian, ia menyambut tantangan ini dengan semangat tinggi. Saya harus terbang ke Sydney pada hari Senin, jadi itu akan menjadi perbedaan yang sangat besar. Tetapi itu juga bagus. Saya pikir bermain untuk tim nasional di negara-negara seperti Australia sekarang mencari kesempatan,
karena kita tahu apa yang harus kita lakukan, kata Kevin Dix. Dengan pengalaman bermain di Eropa, Kevin Dix diyakini dapat membawa dampak positif bagi lini pertahanan Indonesia. Kehadirannya bisa menjadi kunci dalam menghadapi permainan fisik dan juga cepat dari Australia serta Bahrain. Di sisi lain, pertandingan ini menjadi ujian besar pertama bagi pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert yang ditunjuk setelah era Sintayong. Kluivert dihadapkan pada tugas berat untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia yang menjadi target besar PSSI. Sementara itu bagi Tony Popovic, laga ini memiliki makna emosional karena dimainkan di kota asalnya. Tony Popovic mengaku sangat antusias menyambut laga ini karena mendapatkan dukungan penuh dari keluarga dan juga teman dekatnya di Sydney. Pelatih berusia 51 tahun itu juga menambahkan bahwa permintaan tiket dari keluarga dan juga teman dekatnya sangat tinggi, menandakan tingginya antusiasme publik Australia untuk menyaksikan pertandingan ini. Popovic menegaskan bahwa dukungan penuh dari supporter di Sydney akan menjadi dorongan besar bagi timnya. Dia juga menekankan bahwa Australia tidak hanya mengincar kemenangan, tetapi juga ingin menampilkan permainan terbaik untuk memuaskan para pendukungnya. Kami ingin semua orang mendukung kami. Kami ingin tampil fantastis dan meraih 3 poin penting, kata Popovic. Pertandingan ini menjadi ulangan pertemuan sebelumnya di fase kualifikasi, di mana Indonesia sempat menghadapi Australia saat masih dilatih oleh Sintayong. Pada laga tersebut, timnas Indonesia mengalami kekalahan dengan skor telak 0-4 dari Socceroos. Kelemahan dalam lini pertahanan dan kurangnya efektivitas lini serang menjadi faktor utama kekalahan tersebut. Namun kini situasinya berbeda. Patrick Kluivert datang dengan pendekatan baru dan komposisi pemain yang lebih kuat, termasuk tambahan beberapa pemain naturalisasi. Kluivert diharapkan mampu memperbaiki kekurangan di era Sintayong dan membawa timnas Indonesia tampil lebih kompetitif melawan tim-tim besar Asia. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye menegaskan ambisinya untuk membawa tim merah putih meraih hasil sempurna dalam 2 laga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam pernyataan di YouTube pribadinya, Tom Haye menegaskan bahwa timnas Indonesia tidak sekedar ingin tampil baik, tetapi juga memiliki target besar untuk mengamankan 6 poin penuh dari 2 pertandingan tersebut. Tom Haye menegaskan bahwa skuad Garuda tidak ingin hanya bermain imbang saat bertandang ke markas Australia, tetapi bertekad pulang dengan kemenangan. Ambisi serupa juga ditargetkan saat menghadapi Bahrain di kandang sendiri. Tom Haye menegaskan bahwa laga di Jakarta adalah kesempatan emas untuk menambah 3 poin, sehingga total perolehan dalam 2 pertandingan ini bisa mencapai 6 poin, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Meski optimistis, Tom Haye juga mengingatkan bahwa dalam sepak bola, segala kemungkinan bisa terjadi. Tom Haye menyebutkan bahwa dalam beberapa pertandingan, tim bisa berada dalam situasi sulit dan harus berjuang untuk setidaknya mengamankan hasil imbang. Namun jika kondisi memungkinkan, kemenangan tetap menjadi prioritas utama. Tom Haye juga menyoroti pertemuan sebelumnya dengan Australia yang menurutnya berlangsung sangat ketat dan mengandalkan kekuatan fisik. Dengan persiapan yang matang, ia berharap timnas Indonesia bisa tampil lebih baik di laga tandang mendatang. Tetapi semua orang di Indonesia telah menanti laga melawan Bahrain. Tentunya hanya ada satu target di pikiran kami, yakni meraih kemenangan, kata Tom Haye. Sebuah media Italia memprediksi kiprah timnas Indonesia setelah diperkuat oleh Emil Audero jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Emil Audero sebenarnya sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia sejak dirinya bermain di klub-klub papan atas Serie A seperti Juventus, Sampdoria, dan juga Inter Milan. Hal ini menjadi sorotan bagi sebuah media Italia bernama Spain Esport yang menyoroti niat timnas Indonesia untuk menembus Piala Dunia 2026. Mantan pemain Juventus disumpah sebagai warga negara berpenduduk 281 juta dan melayangkan tantangan. Piala Dunia 2026 adalah tujuannya. Demikian judul yang diberikan oleh media Italia tersebut. Media Italia Spain Esport meyakini satu hal, bahwa dengan kehadiran Audero, skuad Garuda akan menjadi semakin berkualitas dan dunia sepak bola perlu waspada. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.